Halo pemirsa, apa kabar? Saya harap Anda dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Mengingat kondisi pandemi masih terus ada di sekitar kita pemirsa, dan justru yang kita ketahui bahwa angka kasus COVID-19 masih menunjukkan tren kenaikan sejak beberapa waktu terakhir. Ini haruskah kita khawatir dengan kondisi ini, mengingat angkanya dikatakan masih di bawah standar yang ditentukan oleh WHO. Tapi sekali lagi, trennya menunjukkan kenaikan. Adakah ini diduga karena meningkatnya aktivitas masyarakat, mobilitas masyarakat, atau mungkin menurunnya kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan, atau ada subvarian baru dari virus COVID-19 yang ini juga bisa memicu peningkatan jumlah positif kasus COVID-19 di Indonesia. Kita bahas kali ini dalam Headline pemirsa selama kurang lebih 1 jam ke depan bersama saya Dista Nugraha. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 mencatat terjadinya kenaikan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir. Kasus COVID-19 mingguan meningkat dari 1.800 kasus di akhir Mei menjadi 3.600 kasus pada pekan lalu. Tak hanya kasus COVID-19 mingguan yang meningkat, kasus aktif juga naik signifikan. Pada Senin 13 Juni tercatat 4.900 kasus aktif COVID-19. Jumlah ini lebih tinggi dibanding pada akhir Mei lalu yang hanya sekitar 2.900 kasus. Meski mengalami kenaikan kasus COVID-19 di tanah air, diklaim juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adi Sasmito masih lebih rendah dibanding negara tetangga. Ia mencontohkan lonjakan kasus COVID-19 di Singapura, Malaysia, serta Australia. Terkait penyebab kenaikan, Wiku menyebut ada beberapa dugaan, peningkatan mobilitas serta penurunan kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan diduga menjadi penyebab lonjakan kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini belum dapat disimpulkan penyebab pasti terjadinya kenaikan pada tren kasus positif dan kasus aktif, namun beberapa potensi penyebab dapat diidentifikasi seperti mobilitas penduduk yang terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan sepanjang tahun 2021, dan seiring dengan melandainya kasus COVID-19 dapat berpotensi meningkatkan interaksi antar masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya. Aktivitas masyarakat yang sudah kembali normal di tempat publik dan juga kegiatan-kegiatan berskala besar yang dihadiri oleh banyak orang berpotensi meningkatkan interaksi antar masyarakat yang juga dapat meningkatkan potensi penularan. Yang berikutnya lagi adalah kedisiplinan protokol kesehatan yang mulai terlihat longgar di tengah masyarakat seiring dengan melandainya kasus. Dapat kita lihat di tempat-tempat umum dan juga di lingkungan pemukiman bahwa penggunaan masker sudah mulai longgar dan tidak sedisiplin saat kasus mengalami peningkatan yang lalu. Sementara itu pada 14 Juni 2022, kasus COVID-19 baru di Indonesia tercatat sebanyak 930 kasus. 10 orang dinyatakan meninggal usai terpapar COVID-19, sementara pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh sebanyak 530 orang. Untuk mencegah penyebaran, masyarakat diminta untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pola hidup sehat menjadi salah satu langkah efektif menekan penyebaran COVID. Masyarakat juga diimbau tidak terlena dengan tren penurunan kasus yang terjadi. Iya, pemirsa, untuk membahas tren peningkatan kasus pasien COVID-19 di Indonesia, saya bersama dengan narasumber yang terhubung secara daring. Saya ingin sapa terlebih dahulu ada Dr. Windu Purnomo, epidemiolog dari UNER. Dr. Windu, apa kabar? Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, Dr. Windu. Terima kasih bergabung dengan Headline untuk hari ini. Saya juga sapa Dr. Sukma Sahadewa, praktisi kesehatan sosial dan hukum. Dr. Sukma, apa kabar? Alhamdulillah Mas Ista, sehat selalu. Alhamdulillah, sehat selalu. Baik, kita bahas topik ini. Sebenarnya saya juga sedang menunggu dengan sambungan dengan Dr. Muhammad Syahril, spesialis paru, juru bicara Kemenkes RI, yang kita masih tunggu untuk bisa tersambung dengan Dr. Syahril. Saya ke... Oh ya, Dr. Syahril sudah tersambung. Oke, Dr. Syahril, apa kabar? Ya, Alhamdulillah, selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Syahril. Senang sekali bisa... Ya, senang sekali bisa bergabung dengan Headline untuk kali ini. Saya ke Dr. Syahril terlebih dahulu kalau seperti itu. Data menunjukkan ada tren peningkatan, Dr. Syahril. Bagaimana kondisinya saat ini? Apakah memang sudah ada peningkatan yang cukup tinggi di Indonesia untuk kasus COVID-19, Dr. Syahril? Ya, terima kasih. Sebelumnya ingin kami sampaikan bahwasannya pandemi kita saat ini terkendali. Walaupun demikian, angka-angka yang menjadi indikator itu bisa berfluktuasi, ya, betul Pak Windu ya. Suatu saat bisa naik, bisa turun, ya.
apakah itu penambahan kasus, angka kematian, hospitalisasi maupun positivity rate. Jadi kita jangan terlalu kaget apabila terjadi adanya kenaikan dan penurunan. Nah, kewajiban kita adalah menjaga itu, waspada agar kita tetap terkendali. Nah, update hari ini memang ada suatu penambahan kasus positif sebanyak 930 ya kemarin ya. Hampir 56% dari sebelumnya. Sebelumnya kan 570-an begitu Pak ya. Nah, ini ada beberapa sebab ya, bisa saja dikaitkan dengan sudah ditemukannya subvarian baru yaitu BA4 maupun BA5, atau juga ada faktor yang lain, contohnya protokol kesehatan maupun vaksinasi yang nanti kita bahas ya sama-sama. Iya. Jadi angkanya bahkan sudah hampir 1.000 kali ini dokter untuk catatan dalam satu hari peningkatan. Ya, nah, kemarin 930 ya. Hari ini kita belum update lagi ya. Oke. Apakah ini masih dikatakan masih di bawah standar WHO dan tidak perlu tidak perlu dikhawatirkan sejauh ini, karena saya lihat beberapa pemberitaan juga mengatakan bahwa Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kita lihat perkembangannya sampai Juli terlebih dahulu. Sementara kita masih ada di pertengahan Juni saat ini. Betul. Jadi prediksi-prediksi itu selalu ada dari para epidemiolog maupun dari beberapa data dan pengalaman. Memang diperkirakan Juli pertengahan nanti ada suatu kenaikan kasus yang memang bisa tinggi ya. Untuk saat ini kita masih terkendali dengan positivity rate kita itu masih di bawah 5%. Kemudian hospitalisasi juga di bawah 5%, kemudian angka kematian masih di bawah 3% dan laju penularan masih di bawah 1. Nah, kenaikan kasus ini kalau dibanding dengan Nataru, kemudian di saat Delta yang lalu di mudik tahun 2021, itu jauh di bawah ya Mas ya. Kalau dulu kita kan sampai belasan ribu, puluhan ribu, tapi saat ini naik ya dari sebelumnya yang turun, dan mudah-mudahan tetap mereka bisa kita kendalikan dengan indikator-indikator yang lain tadi tetap di bawah standar. Jadi boleh kasusnya banyak, tapi hospitalisasi tetap sedikit, kemudian angka kematian juga tidak banyak. Karena inilah yang tujuan utama kita semuanya. Oke, baik Dr. Sari. Saya ke Dr. Windu terlebih dahulu menanggapi apa yang dikatakan oleh Dr. Syahril tadi bahwa angka ini bisa naik, bisa turun. Ini sepertinya angka yang sangat dinamis. Sementara beberapa waktu yang lalu kita selalu mendapatkan pemberitaan trennya sedang terus menurun. Sebagai masyarakat tentunya inginnya ya terus menurun dan selesai gitu ya Dok. Kemarin kita sempat bahas gitu ya, setelah Lebaran kita harapkan status berubah, tidak lagi pandemi gitu. Tapi ternyata ya fluktuasi angka ini harus menjadi hal yang biasa sepertinya. Bagaimana Dr. Windu? Ya, ini kan sebelumnya saya juga sudah mengatakan ya, menyampaikan bahwa kita ini akan bagus ya, artinya makin bagus ya sepanjang tidak ada varian atau subvarian baru. Itu kan anunya ya, klausulnya kan begitu. Ya, jadi varian maupun subvarian baru itu memang bisa mengacaukan apa yang sudah kita capai. Ya, itu selalu begitu, dan itu memang juga sesuatu yang natural ya, karena varian-varian ini akan terus bermunculan karena SARS-CoV-2 ini kan adalah jenis RNA, virus RNA yang memang sangat mudah bermutasi ketika mendapatkan tekanan lingkungan gitu. Ya, dan mereka akan tetap ingin hidup. Ya, sama seperti makhluk hidup yang lain selalu ingin survive dengan cara ya melakukan adaptasi melalui mutasi. Nah, jadi itu yang terjadi, dan ketika mereka terjadi mutasi, terjadi varian baru, nah ini bisa saja dia akan melonjakkan kasus. Kenapa? Karena bisa saja dia tidak dikenali oleh antibodi yang sudah ada di penduduk, di populasi, ya kan? Jadi sehingga ada peningkatan kasus. Nah, sepanjang keparahannya tidak tinggi, sebetulnya kita tidak usah terlalu khawatir, meskipun harus terus waspada ya. Jadi kan kita tahu bahwa Omikron ini kan jenisnya Omikron juga ya, BA.4, BA.5 ini Omikron ya. Omikron karakteristiknya kan memang lebih menular, ya, transmisibilitasnya tinggi, tetapi severitasnya rendah, ya, dan memang terbukti
yang ada di Indonesia yang sudah masuk sampai hari ini, kalau nggak salah ya, dari saya juga mendengar dari Dr. Syahril bahwa sekarang ada sekitar 20-an kasus sudah kan. Kemarin 4, kemudian 8, mungkin sekarang 20-an lah. Nah, itu nyaris sebagian besar itu adalah gejala ringan bahkan tanpa gejala. Yang gejala sedang ada memang ya. Dan itu memang ternyata ketika dilihat status vaksinasinya belum sampai ke booster gitu. Nah, jadi artinya severitasnya rendah. Tidak ada kematian. Ya kan? Dan memang di Afrika Selatan pun kematiannya sangat rendah, ya. Ada 5 kematian per 100.000 kasus positif. Nah, jadi beda dengan yang sebelumnya, ya, angka kematian atau angka fatalitas itu berkisar antara 0,5% sampai dengan 4%. Ya, ini enggak, ini 5 per 100.000, bayangkan, ya. Jadi artinya sepanjang imunitas kita bagus, ya kan, jadi imunitas itu bisa didapatkan dari infeksi alamiah maupun vaksinasi, dan terutama yang terukur ya vaksinasi. Nah, selama kita vaksinasi yang lengkap plus booster, kita akan terjaga, ya. Jadi itu yang penting, gitu yang harus kita waspada boleh, tapi tidak khawatir berlebihan, Dr. Windu tadi dikatakan ya. Iya, baik, kita jeda terlebih dahulu Dr. Windu dan juga pemirsa, kami kembali dalam headline saat lagi. Suami istri yang kompak melakukan upaya korupsi uang negara hingga 60 miliar lebih ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tugas PPIH Embarkasi Surabaya yang bertugas mengawal jamaah calon haji asal Jawa Timur yang berada di Tanah Suci menyebutkan salah satu calon haji yang kakinya melepuh berasal dari Kabupaten Tuban yang ikut dalam rombongan kelompok terbang atau kloter 1. Iya, memang disebutkan dalam data ada tren kenaikan dari kasus COVID-19 di Indonesia, tapi ini adalah kondisi yang dinamis yang biasa terjadi, terlebih ketika ditemukan adanya subvarian baru seperti yang ada di Indonesia saat ini. Tadi juga dijelaskan oleh Prof. Wiku bahwa belum bisa dipastikan penyebab utamanya apa, karena memang ada beberapa faktor yang bisa dikatakan ini menjadi potensi peningkatan ini. Tapi saya ingin ke Dr. Sukma terlebih dahulu. Dr. Sukma, kalau dikatakan bahwa adanya lonjakan aktivitas atau mobilitas masyarakat, adanya penurunan protokol kesehatan yang diterapkan, apakah ini memang mau nggak mau kondisinya akhirnya ada peningkatan seperti ini, dokter? Mengingat memang kan aturannya juga sudah mulai dilonggarkan begitu. Ini bukan karena masyarakatnya saja yang nggak patuh, tapi memang ada aturan yang memang dilonggarkan. Tapi akhirnya kita sekarang melihat ada tren kenaikan ini. Baik, Mas Dista. Jadi kalau melihat tren yang kenaikan ini, satu karena memang subvarian ini memberikan suatu pengaruh ya terhadap kesehatan kita, itu penularannya semakin cepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beberapa komponen di dalam masyarakat ini, kerumunan, keramaian sudah mengindahkan yang namanya protokol kesehatan. Apalagi ditambah aturan informasi terkait terhadap memperbolehkan membuka masker. Tetapi di sini perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa informasi yang disampaikan ini adalah informasi yang ada makna khususnya, yaitu di tempat yang bebas, di tempat yang tidak ada kerumunan dan sebagaimana yang lainnya. Tapi kalau melihat dari lingkungan masyarakat yang ada, perilaku yang ada ini, di tempat-tempat kerumunan masyarakat ini sudah banyak yang tidak menggunakan masker. Ini menjadi resiko yang paling utama, ya. Yang ketiga adalah beberapa kegiatan sosial di masyarakat ini kan sudah berlaku seperti sedia kala sebelum adanya pandemi. Sehingga beberapa kegiatan ini yang menjadi resiko penularannya semakin cepat. Nah, 3 hal ini yang kita harus memberikan suatu informasi yang terus-menerus. Karena merubah perilaku pada masyarakat itu kan tidak semudah membalikkan tangan kita. Jadi harus terus-menerus kita berikan.
adanya variasi baru yang disampaikan oleh Kemenkes, oleh ahli, oleh pakar yang lainnya ini memberikan suatu warning bahwa pandemi kita belum selesai. Artinya bahwa ada tetap waspada terkait terhadap upaya yang ada terhadap preventif kesehatan kita. Nah, beberapa tren yang ada memang tidak memberikan suatu signifikan yang tinggi, tetapi tetap kita harus waspadai. Sehingga kita memberikan suatu kontribusi untuk kesehatan kita menjadi lebih maksimal. Artinya waspada boleh, ketakutan tidak usah terlalu takut yang berlebihan, gitu ya. Dan dilihat dari Ya, Dr. Sukma, terima kasih. Ya, kembali pada kondisi ini gitu ya, memang sudah ada pelonggaran, tapi sebenarnya kalau kita harus terapkan adalah ada syarat dan ketentuan berlaku di sana. Saya kembali ke Dr. Syahril kalau seperti itu. Dr. Syahril, tadi dikatakan bahwa ada beberapa kasus yang muncul dan ini ditemukan vaksinnya juga masih belum lengkap. Bisa lebih didetailkan lagi untuk terkait hal ini, Dr. Syahril? Ya, jadi memang kita harus meneliti lebih jauh tentang subvarian yang ada ini sekarang. Ya, kalau tadi disebutkan lebih cepat ya penularannya, saat ini kita baru menemukan 20 dan selanjutnya dalam masa kajian atau investigasi ya dengan whole genome sequencing ya. Nah, memang betul kita menyepakati atau menyampaikan bahwa vaksinasi ini adalah upaya ya yang simultan bersama dengan protokol kesehatan ya, satu sama lain memberikan suatu penguatan. Jadi vaksinasi yang satu, yang dua itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan antibodi yang dengan cepat dia bisa mengenali ya, dia mempunyai sel memori yang mengenali sehingga begitu ada virus masuk itu akan cepat dikenali dan tidak akan terjadi yang lebih parah atau terjadi infeksi. Nah, tentu saja dengan seiringnya waktu antibodi ini kan menurun baik dalam jumlah maupun memorinya sehingga perlu dilakukan booster. Nah, booster ini adalah untuk menambah jumlah antibodi sekaligus juga memberi penguatan memori agar dia kembali normal untuk memberikan suatu pengingatan terhadap virus yang dengan subvarian baru tadi. Nah, dengan harapan tidak terjadi infeksi yang berkelanjutan atau infeksi yang lebih parah apabila dia terpapar varian baru ini. Apakah ini begitu, Mas? Jadi, apakah ini masih bisa berlaku ketika banyak di antara kita yang sudah melakukan vaksin booster ini beberapa waktu yang lalu? Apakah ada tenggat waktu kemampuan vaksin ini meskipun kita sudah melakukan vaksinasi ketiga atau booster, dokter? Ya, ada ya, 3-6 bulan ya. Jadi menurunnya antibodi itu dihitung oleh para ahli tadi 3-6 bulan. Makanya dulu setelah vaksin kedua kita 3 bulan berikutnya harus lakukan booster. Nah, sekarang sudah hampir 6 bulan ini Pak Widu ya, sehingga harusnya kita berpikir apalagi saat ini angka booster kita masih 24%, maka kewajiban kita kalau kita menyepakati ini sebagai bagian dari pengendalian atau kewaspadaan, maka booster ini menjadi suatu prioritas ya bagi yang belum booster, dan yang masih cakupan rendah vaksin 1 maupun vaksin 2 ini juga menjadi prioritas dimanapun di daerah di Indonesia ini. Baik. Dr. Wingdu, saya ingin bertanya juga nih, kalau terkait dengan tadi yang disebutkan Dr. Syahril, masih booster masih 24% gitu ya. Sementara di antara 24% itu juga mungkin sudah berbulan-bulan yang lalu mendapatkan boosternya gitu. Apakah ini tidak mengkhawatirkan, dokter, melihat virus ini juga bermutasi dan kita menemukan varian-varian baru? Ya, jadi gini, memang untuk beberapa orang ya, terutama yang menjadi frontliner ya, seperti tenaga kesehatan, mungkin ini diperlukan karena tenaga kesehatan kan boosternya kan sudah hampir setahun yang lalu, ya. Bulan-bulan pokoknya di saat Delta itu mereka mendapatkan booster, ya, jadi sudah hampir setahun ya. Nah, tapi kan sekarang kan yang paling penting sebetulnya kan meningkatkan proporsi penduduk ya belum mendapatkan booster pertama. Ini yang paling penting gitu ya. Jadi karena memang sebetulnya booster yang sudah diberikan pada penduduk ini sebetulnya masih cukup untuk untuk protektif ya, untuk menahan kemungkinan mendapatkan gejala yang parah. Ya, jadi artinya
sampai saat ini sebenarnya belum terlalu diperlukan booster kedua lah, ya, kecuali untuk frontliner ya. Kalau frontliner yang berada di garis depan ini, ya, para petugas kesehatan itu mungkin mendapatkan prioritas ya kalau ada nanti, ya, kalau ada booster yang kedua, ya. Nah, tetapi untuk penduduk itu yang paling diperlukan adalah lengkapi dulu vaksinasi dosis keduanya, ya. Karena vaksinasi dosis kedua ini masih sekitar 80% lebih sedikit gitu. Ya, jadi artinya masih banyak penduduk yang belum mendapatkan vaksin lengkap. Ya, apalagi booster masih 25%-an kan, ya. Masih 1/4 penduduk lah. Nah, jadi yang harus kita prioritaskan atau fokus perhatian kita adalah sampai booster pertama ini. Jadi booster kedua mungkin itu untuk nakes, para nakes. Nah, jadi yang paling penting sebetulnya ya kita ini kan yang penting kan memproteksi ya, masyarakatnya memproteksi diri ya dari penularan dan keparahan. Nah, vaksinasi sebetulnya lebih ke arah bagaimana kalau kita tertular, kita tidak sakit masuk ke gejala yang parah sehingga menjadi rawat inap ya, menjadi masuk ke rumah sakit, apalagi kemudian bisa juga meninggal ya. Itu peran dari vaksinasi. Ya, vaksinasi itu masih memungkinkan orang tertular ya. Jadi vaksinasi tidak sepenuhnya bisa mencegah penularan. Yang mencegah penularan adalah prokes. Ya, jadi masyarakat yang paling penting adalah berada di hulu, prokesnya tadi. Ya, prokes. Ya, jadi ini dalam bahasa Jawa itu tameng ya, tameng perisai luar. Ini nomor 1 ya. Jadi makanya tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Sukma ya, kita jangan melupakan prokes tadi, penggunaan masker ya, meskipun masker dinyatakan kalau di tempat terbuka sudah bisa buka masker, tapi kan dalam arti tempat terbuka yang tidak padat orang gitu kan. Jadi betul-betul tempat terbuka yang memang hanya ada 1-2 orang di antara di sekeliling kita. Nah, itu kalau ada kerumunan ya tetap pakai masker. Itu adalah tameng luar, itu yang paling penting ya. Nah, kemudian tameng dalamnya harus dilengkapi dengan tadi vaksinasi sampai booster. Nah, untuk menakes, nah itu mungkin sudah bisa dipikirkan karena di luar negeri emang booster yang kedua, jadi artinya vaksinasi dosis keempat ya, itu memang sudah mulai diberikan ya, tapi belum banyak. Nah, kita mungkin sudah bisa memikirkan itu terutama untuk nakes. Kalau untuk masyarakat luas, saya pikir selesaikan dulu yang primer lengkap dan booster pertama. Baik, Dr. Windu. Baik, nanti saya juga akan bertanya ke Dr. Syahril terkait dengan program vaksinasi ini dan apakah memang ada rencana untuk dosis keempat. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Mirsa, headline kembali untuk Anda saat lagi, tetaplah bersama kami. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Ya, pemirsa, Anda kembali dalam headline. Vaksin memang menjadi salah satu kunci di tengah kondisi pandemi yang masih terus berlangsung.
di sisi lain kita juga tetap harus menjaga protokol kesehatan dan juga kesehatan kita sendiri dengan bergaya hidup sehat. Nah ini yang tadi sempat dikatakan oleh Dr. Syahril bahwa ternyata vaksinasi booster pun di Indonesia masih belum mencapai 50%, sementara vaksinasi dosis kedua pun juga masih banyak yang belum mendapatkan dan belum mencapai 100% juga. Saya ingin melanjutkan diskusi kita ke Dr. Syahril, juru bicara Kemenkes RI. Dr. Syahril mungkin bisa dijelaskan program apa lagi dari pemerintah untuk bisa terus menggalakkan dan mempercepat vaksinasi ini, Dok? Karena ini menjadi salah satu kunci juga. Ya, program utama prioritas saat ini adalah meningkatkan cakupan vaksin 1 dan vaksin 2 atau disebut dengan vaksin primer atau sering disebut juga dengan vaksin lengkap. Oke. Dari 62 target yang saat ini kita capai, kita akan meningkatkan insya Allah di pertengahan Juli itu lebih dari 70%. Atau 70% sebagai standar dari WHO, ya. Ini untuk semua sasaran jumlah penduduk, ya, untuk kelompok di atas 12 tahun. Nah, yang kedua, sasaran kedua adalah booster yang saat ini baru 24%. Kita pun akan meningkatkan cakupannya ini lebih dari 50%. Nah, ini tantangannya berat, ya, bagi kita semua. Untuk itu, melalui media ini pun kita menghimbau. Dulu pernah ada strategi yang bagus bagi yang telah dilakukan, yaitu adanya sentra-sentra vaksinasi yang digerakkan oleh TNI Polri, digerakkan oleh BUMN, digerakkan oleh swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sebagainya. Saya kira Pak Windu, Pak Sukma, kita gerakkan lagi seperti ini, terutama pemerintah daerahnya. Kepala daerah harus memberikan suatu gerakan massal terhadap vaksinasi ini, karena ini adalah satu-satunya strategi yang kita pegang untuk mengendalikan COVID-19 ini dengan subvarian apapun. Dr. Syahril, ini kita ketahui bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang sebegitu besar dan cakupan yang begitu luas, apakah memang ini ada ketidakmerataan atau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat beberapa daerah memang masih kurang persentase untuk mendapatkan vaksinnya? Ya, itu banyak faktor. Jadi faktor demografi juga itu berpengaruh, ya. Tetapi kita sepakat semua daerah akan menuju ke sana. Sehingga dengan himbauan ini kita menggerakkan seluruh daerah, provinsi, kabupaten, kota meningkatkan cakupan vaksinasi termasuk booster di daerah masing-masing. Ketersediaan vaksinnya sendiri bagaimana, Dr. Syahril? Ya, insya Allah sudah diumumkan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu ketersediaan vaksin sangat cukup. Baik, saya ingin ke Dr. Sukma nih, melihat fenomena di masyarakat gitu ya. Memang sebenarnya kita masih bisa melihat sentra-sentra vaksin yang ada di sekitar kita dengan cukup mudah sebenarnya untuk diakses. Tapi semangat dari masyarakat sepertinya nggak segetol yang dulu gitu. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Dr. Sukma? Sebenarnya dari masyarakatnya yang memang kurang semangat atau mungkin dari pemerintahnya yang masih belum bisa menggerakkan masyarakatnya untuk mendapatkan vaksin secara lengkap bahkan hingga sampai ke booster? Baik, Mas Dista. Jadi kalau melihat fenomena tren untuk vaksinasi menurun karena sedikit banyak tidak ada paksaan. Ini yang menjadi militansi masyarakat untuk vaksin itu menjadi menurun. Yang kedua, melihat fenomena kasus yang tidak berbahaya, ya, seperti Delta yang kemarin. Ini menganggap bahwa subvarian baru dari COVID-19 ini seperti batuk biasa. Jadi tidak mengakibatkan kematian sehingga memberikan isyarat bahwa tidak perlu vaksin. Padahal perlu kita garis bawahi bahwasanya subvarian-subvarian baru yang kita tidak ketahui keganasannya ke depan nanti sejauh mana, bahwasanya vaksinasi ini yang kita harus tetap gelorakan untuk dilakukan di masyarakat. Nah, memang tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dr. Syahril bahwa elemen-elemen masyarakat itu harapan kita mendapatkan sentra-sentra vaksin di beberapa tempat, khususnya di tempat-tempat kerumunan. Dan yang paling penting sebetulnya membuat peraturan dan kedisiplinan masyarakat itu ada aturan yang sedikit mengikat. Artinya kemarin itu kenapa vaksinasi naik? Karena setiap masuk ke pasar, setiap masuk ke mal itu harus diwajibkan untuk melakukan vaksinasi. Mungkin ini digalakkan lagi sehingga menjadi tren pada masyarakat itu untuk peduli terkait terhadap vaksinasi. Tapi kalau kita biarkan, artinya tidak ada suatu kendala yang lainnya, masyarakat juga akan mengalami suatu penurunan terkait terhadap obsesi
preventif kesehatannya itu sendiri. Ini yang kita harus galakkan terus, Mas Cista. Masyarakat kan seperti terbelah gitu ya, Dr. Sukma ya. Ada yang masih tetap menerapkan protokol kesehatan, vaksin lengkap hingga booster. Tapi di sisi lain melihat kan kasusnya sudah menurun, variannya juga tidak mematikan misalnya seperti itu, sehingga akhirnya nggak harus gitu. Ini merubah mindset ini dan menggerakkan dari dalam ini menjadi sangat penting ternyata. Betul sekali. Jadi memang upaya-upaya seperti ini, seperti media ini salah satunya adalah sangat efektif ya, dan mudah-mudahan disiarkan ke beberapa masyarakat bahwa kasus pandemi ini belum selesai, subvarian yang belum kita ketahui ya mengakibatkan kematian atau tidak, membuat keganasan atau tidak di dalam proses dari virus tersebut ini yang kita harus gaungkan. Nah, yang kedua tadi kita dengar juga dari Dr. Windu bahwa di beberapa negara lain itu sudah vaksinasi sampai ke-4, gitu ya. Nah, perlu atau tidak, kita kan melihat dari case yang ada di dalam masyarakat kita. Harapan kita bagaimana kasus-kasus baru varian ini kan mutasi terus. Ya, varian-varian yang baru kita dapatkan ya, BA4, BA5 atau mungkin nanti yang lainnya. Ini kan suatu proses mutasi virus yang terus berkembang. Harapan kita bagaimana? Harapan kita bahwa vaksinasi dalam bentuk yang efektif ini sangat ideal untuk membunuh atau memutus mata rantai terkait terhadap pelaksanaan perlawanan pada pandemi itu sendiri selain protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan kan kita melihat ini sangat rendah sekali sekarang. Hanya saja belum ada penelitian secara detail ya efektivitas terkait terhadap penggunaannya ini yang perlu kita galakkan. Kemarin kita bertemu di beberapa kerumunan, itu ada di tempat-tempat sosial, tempat-tempat perbelanjaan. Itu sudah masyarakat ini sudah dengan melepas masker itu sudah hal yang biasa. Dan tidak 1-2 orang, ini sudah banyak orang yang melakukan seperti itu. Nah, kita ketahui bahwa beliaunya ini sudah vaksin secara benar. Apakah ada indikasi gejala? Kalau virus yang baru ini kan hanya sakit tenggorokan saja, mungkin yang tambahannya ya, selain nyeri, panas dan sebagaimana yang disinyalir bahwa saya tidak terkena COVID ini, saya hanya batuk pilek biasa atau ISPA yang ada. Yang ini yang kita harus waspadai dan kita harus sampaikan terus-menerus kepada masyarakat. Oke, baik. Terkait dengan varian-varian baru ini saya ingin ke Dr. Windu, kalau seperti ini apa yang bisa Anda jelaskan terkait dengan subvarian baru Omikron ini? Bagaimana karakternya dan apa kira-kira yang dirasakan ketika memang virus ini masuk dalam tubuh kita, Dr. Windu? Ya, jadi karakteristik BA.4 dan BA.5 ini pada dasarnya mirip dengan induknya ya Omikron lah pada dasarnya, kan ini anaknya Omikron gitu ya, subvariannya. Jadi pada dasarnya mirip. Yaitu pertama ini didapatkan dari apa yang sudah kita lihat di banyak negara ya. Dari para ahli di banyak negara sudah melihat, karena ini kan sudah terjadi sejak awal April sebetulnya, tapi di luar. Ya, di Afrika itu mulai meningkat ya sekitar belasan April ya, tanggal 12-an lah ya, kemudian mencapai puncak 12 Mei. Jadi sebulan, butuh waktu 30 hari untuk mencapai puncak. Nanti di kita juga saya kira seperti itulah ya, butuh 30 hari, makanya di pertengahan Juli lah ya itu. Dan saya lihat kalau dilihat dari pola di Afrika Selatan, puncaknya tidak jauh lebih rendah daripada puncak Omikron yang sebelumnya ya. Jadi jauh di bawah ya. Kurang lebih sepertiga lah. Di Indonesia saya harapkan bisa lebih rendah dari itu ya, lebih rendah itu karena kita melihat bahwa sebagian besar atau nyaris hampir 100% penduduk kita sebetulnya sudah mempunyai kekebalan ya, baik alamiah maupun yang vaksinasi. Meskipun tentu yang kita harapkan adalah kekebalan yang lebih terukur, yaitu yang dari vaksinasi yang sekarang memang masih perlu dilengkapi ya, karena kita masih sangat jauh boosternya kan masih tadi sekitar 24% atau 5% ya. Nah, jadi pertama transmisibilitasnya tinggi ya untuk Omikron ini, yang dilihat dari apa yang terjadi di negara lain ya. Di Indonesia memang belum tampak transmisibilitasnya tinggi ya, karena kasus yang didapatkan karena masih sedikit ya, 20. Mudah-mudahan ya tidak banyak gitu. Ya, dan memang kasus hariannya sudah meningkat
sampai hari ini kira-kira 4 kali lipat dibandingkan sebulan yang lalu sampai hari ini ya kasus kita. Tapi sekali lagi bahwa hospitalisasinya rendah. Untuk Indonesia hospitalisasinya malah turun ya. Kita turun sebetulnya ya. Jadi dari sebulan yang lalu dibandingkan dengan sekarang turun ya. Sekarang hanya tinggal 70% dari sebulan yang lalu dan itu sangat rendah. Ya sangat rendah dan rumah sakit kosong kok tetap masih ya. Nggak ada 1-2 yang memang tetap dirawat tapi kecil dan kemudian mortalitas cuma sepertiga. Ya sepertiga dari sebulan yang lalu, bayangan ya, turun 33%, jadi 33%. Ya, jadi artinya harapan kita, ya, meskipun nanti ada gelombang naik dikit, ya, dan saya prediksinya sedikit lah, ya, kenaikannya mencapai puncak nanti di pertengahan Juli, ya. Tapi tidak meningkatkan mortalitas dan hospitalisasi. Ya. Kemudian ada satu lagi. Karakteristik yang memang tidak kita harapkan itu adalah dia punya kemampuan imun escape. Nah itu ya punya kemampuan imun escape. Makanya dia tidak dikenali oleh antibodi ini yang sudah ada di penduduk ya. Sebagian dia bisa menghindari itu ya sehingga makanya kasusnya meningkat gitu. Ya tapi harapan saya dan prediksi saya juga ya itu meningkatnya tidak tinggi-tinggi amat. Ya, harus ya, bisa dikendalikan. Mirip dengan pola di Afrika Selatan lah. Baik. Ya, mudah-mudahan nanti dalam 2 bulan kira-kira Agustus ya sudah normal kembali gitu. Ya, itu harapan kita tentu ya dan itu melalui prokes dan vaksinasi. Oke, baik Dr. Windu. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita dalam headline kali ini pemirsa. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Bagaimana dok terapinya? Apakah tetap akan harus dioperasi kah? Atau mungkin ada pilihan terapi lain nih yang tidak harus operasi? Jika benjolannya itu tidak terlalu besar, ukurannya di bawah 2 cm, nah sekarang tuh sudah ada teknologi yang baru gitu. Jadi pembibitan lokal atau lokal anestesi dan tanpa mengiris kulit. Ya, pemirsa Anda masih bersama kami dalam headline. Memang dikatakan bahwa varian baru untuk COVID-19 ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan yang terjadi di Afrika Selatan dan setelah itu kondisinya kembali berangsur normal. Ini juga ingin saya konfirmasikan ke Dr. Muhammad Syahril. Dr. Syahril, apakah memang kondisinya seperti itu dan apakah kita juga harus menunggu kasusnya naik sampai 1 bulan atau sebenarnya bisa dilakukan langkah-langkah yang lebih efektif supaya tidak harus kita ada di kondisi yang peningkatannya signifikan nantinya? Ya, jadi apa yang disampaikan Dr. Windu tadi, memang prediksi itu bisa dibuat ya oleh para ilmuwan, epidemiolog, berdasarkan memang kajian ilmiah sekaligus pengalaman-pengalaman di kita sendiri maupun di negara-negara yang lain. Nah, memang prediksi itu mengatakan kita akan terjadi puncak kenaikan itu di Juli pertengahan itu kan prediksi. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah memprediksi, tadi saya setuju nih dengan Pak Sukma juga, yuk Pak intervensi yang harus kita lakukan, ya kan, agar prediksi itu bisa kita kendalikan. Prediksi itu bisa boleh terjadi, gitu ya, kita memang naik nggak apa-apa, tapi kita harus ada suatu mitigasi. Ya, mitigasinya apa? Satu, mencegah tidak terlalu banyak kenaikannya, satu, ya. Yang kedua, mencegah bagaimana angka kesakitan, hospitalisasi juga tetap stabil atau bahkan lebih rendah dan angka kematian. Nah, saya kira itu yang harus kita lakukan sehingga prediksi akan terjadi puncak itu mungkin bisa kita tekan, satu. Yang kedua bisa kita kendalikan dengan tidak banyaknya orang sakit dan juga tidak banyaknya ada yang
kasus meninggal. Saya kira itu Mas yang perlu kita lakukan. Belum ada rencana bahwa ini akan merubah aturan-aturan terhadap penerapan protokol kesehatan yang sudah ada, atau mungkin dari aturan PCR swab dari perjalanan masyarakat atau yang dari luar negeri, pelaku perjalanan luar negeri. Pak Syahril, mungkin adakah informasi akan menuju ke sana atau masih dalam tahap ini dilihat perkembangannya terlebih dahulu? Ya, tetap dilihat perkembangan terlebih dahulu, karena apa yang telah diambil oleh kita kemarin melalui Kementerian Dalam Negeri dengan PPKM-nya, itu kita evaluasi sama 1 bulan. Tetapi semua itu bisa dievaluasi oleh pemerintah manakala terjadi hal-hal yang memang menjadi emergensi umpamanya ya, itu bisa terjadi. Nah untuk itu kita ya waspada tinggi, tapi jangan panik dan jangan juga buru-buru merubah semuanya yang membuat juga masyarakat akhirnya ikut panik ya. Nah selama tadi indikator tadi masih terkendali, maka kita hadapi ini sebagai bagian suatu yang memang begini terjadinya, dan kita punya pengalaman di kenaikan Delta, kenaikan Omikron. Nah dengan pengalaman itu kita lebih kenceng nih waspadaannya, mitigasinya. Saya kira gitu Mas yang harus kita lakukan. Tidak buru-buru ya. Tidak boleh buru-buru gitu ya, kita masing melihat perkembangannya. Dr. Sukma mungkin juga bisa menanggapi bahwa ini kita sebenarnya masih dalam kondisi pandemi, PPKM juga masih terus diberikan, status PPKM ini juga masih terus diberikan gitu ya di seluruh wilayah di Indonesia. Sementara masyarakat melihat di luar, wah ini udah gak kayak pandemi gitu ya. Kalau kita lihat dari aktivitas kita, misalnya di Surabaya saja kita melihat dari kemacetannya, dari mungkin masyarakat, hilir mudiknya masyarakat, banyak yang sudah mengatakan, wah ini kayak udah nggak pandemi nih kalau ngeliat ramainya begini. Bagaimana tanggapan Anda, Dr. Sukma? Kalau saya lebih mendeskripsikan terkait terhadap upaya masyarakat yang keluar negeri, ketika masuk ke dalam negeri itu ada screening yang lebih maksimal. Ataupun juga warga negara asing yang masuk di negara kita itu ada screening yang lebih maksimal. Misalnya apa, Dr. Sukma? Apalagi seperti PCR itu kita aktifkan lagi bagi orang-orang yang dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Ya. Ini ya. Kenapa demikian? Pandangan saya bahwa mutasi-mutasi dari beberapa varian baru ini ada di luar negeri, terutama dari kelompok-kelompok yang negara-negara yang mengalami suatu resiko itu, kita harus tracing secara maksimal. Nah, proses penularan ini kan adalah komunal ya, antara penularan dari satu ke orang lain gitu ya. Dan disinyalir bahwa varian baru ini berada di pulau tertentu memang akibat dari WNA yang masuk di negara kita. Nah ini kita harus waspadai ini. Barangkali tidak semuanya kita lakukan suatu tracing antigen PCR seperti dulu, tetapi orang-orang yang punya resiko yang berbasis tadi ke luar negeri ataupun yang lainnya ini yang kita untuk mengamankan supaya varian baru itu tidak masuk di tempat kita. Tapi menjadi pertanyaan bahwa PCR atau antigen yang ada ini apakah sinergi ya terkait terhadap varian yang baru, apakah mendeteksi atau tidak, ini yang perlu kita waspadai gitu ya. Dengan varian-varian baru ini pemeriksaan apa yang kita harus lakukan secara secara optimal atau secara pas terkait terhadap pemeriksaan dengan varian baru ini sangat efektif bila mana memang dilakukan sehingga tidak ada tercampur ya varian-varian baru dari luar itu masuk ke negara kita. Mungkin itu usulan kami. Baik, Dr. Windu mungkin bisa menanggapi apakah memang diperlukan tracing seperti ini mengingat atau persyaratan seperti ini mengingat hal tersebut juga sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan dan bukan menjadi sesuatu yang mahal ketika diterapkan untuk golongan-golongan atau kelompok-kelompok tertentu, Dr. Windu. Ya kan kalau kita menghadapi penyakit menular ya, apakah itu di masa pandemi atau di luar pandemi, yang harus selalu kuat adalah surveillance kan, ya surveillance. Jadi case detection baik itu aktif maupun pasif, ya dan penyelidikan epidemiologi, ya tracing ya, kontak tracing yang kalau bila ditemukan kasus positif. Nah itu harus kuat memang, ya. Dan screening kan memang perlu dilakukan, apalagi terhadap semua orang yang kita curigai, yang suspek. Ya, jadi yang kita curigai, misalnya dia punya gejala tertentu, ya, yang jadi gejala tertentu itu, misalnya dia mengalami pemberatan gejala, ya, jadi keparan gejala, ya itu sebaiknya ketika dia memang positif ya langsung WGS, ya, jadi surveillance genomik ya itu perlu dilakukan, ya, selain surveillance yang menemukan kasus positifnya, tetapi kita juga
perlu melihat untuk beberapa daerah ya yang mengalami peningkatan kasus, ya begitu ada suspek dengan gejala tertentu, ya apalagi kalau kritikal, ya itu langsung ketika positif langsung dilanjutkan dengan whole genomic sequencing. Jadi saya kira itu selalu harus dilakukan ya. Kemudian penapisan mereka yang berasal dari luar negeri, ya kan. Jadi misalnya di forum-forum internasional, ya kan kita sekarang sudah melakukan pertemuan-pertemuan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan internasional secara offline di Indonesia kan. Nah, dan ini betul-betul ketika jadi panitia ya itu tentu harus menyadari bahwa ada kemungkinan penularan di antara para peserta ya, karena dari luar negeri itu kan bisa macam-macam, tidak hanya COVID ya. Ini banyak kasus penyakit menular yang ada di luar negeri yang juga harus kita waspadai gitu ya. Jadi macam-macam termasuk monkeypox misalnya ya. Kemudian kalau untuk anak-anak atau di bawah 18 tahun hepatitis yang etiologinya masih unknown itu ya. Nah, itu harus betul-betul screening itu harus dilakukan. Jadi makanya panitia forum-forum internasional misalnya ya itu harus bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk melakukan screening itu. Jadi kalau ada peserta yang mempunyai gejala tentu langsung aja ya dilakukan pemeriksaan, testing, PCR test tadi yang seperti yang disampaikan Dr. Sukma, dan lanjut kalau positif lanjut ke WGS. Nah, jadi seperti itu ya cara kita untuk bisa menapis agar paling tidak kita meskipun ya kasus lokal kan sudah banyak sekarang ya, karena kita temukan kasus lokalnya sudah banyak loh ini ya. Jadi artinya tidak hanya dari luar negeri tapi di dalam negeri pun bila ada peningkatan kasus di suatu daerah, kita harus melakukan tadi ya surveillance yang ketat ya dilanjutkan dengan genomic surveillance gitu. Baik Dr. Windu. Mas. Kita masih ada satu sesi lagi di sesi yang terakhir pemirsa untuk headline kali ini. Kita jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali untuk Anda. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Headline. Kita lanjutkan di sesi yang terakhir kali ini. Saya ingin langsung ke Dr. Syahril, beberapa saran gitu ya dari Dr. Sukma dan juga Dr. Windu sebenarnya juga termasuk apakah perlu penerapan lagi untuk PCR ke kelompok-kelompok tertentu. Adakah waktu atau momen apa yang membuat ini nanti akan menjadi ada aturan-aturan baru lagi nih Dr. Syahril? Ya, pertama menjawab apa yang disampaikan oleh Dr. Sukma tadi. Jadi alat deteksi kita, antigen dan PCR masih dijadikan sebagai standar. WHO sudah mengatakan itu menjadi satu standar untuk deteksi. Nah, khusus varian baru ini, kalau kemarin kita ada alat namanya whole genome sequencing, hanya menemukan Omicron. Ya, sekarang ada lagi tambah satu kit yang menjelaskan dia BA4 atau BA5. Jadi tidak cukup dengan hanya WGS biasa. Itu satu ya. Nah, mungkin di closing ini kami ingin menyampaikan satu, pandemi terkendali ini harus kita kawal dengan kewaspadaan tinggi. Kewaspadaan itu ada dua sebetulnya ya. Satu pencegahan, yang kedua adalah pengendalian. Nah, apa yang kita sampaikan tadi adalah bagaimana kita mencegah baik orang per orang, keluarga, masyarakat, kemudian seluruh instansi, institusi melakukan pencegahan ya.
Kemudian bagaimana juga mengendalikan dengan upaya-upaya umpamanya vaksinasi, ini kan pengendalian. Yang kedua, kita mempersiapkan bagaimana kalau ada yang sakit agar tetap isolasi mandiri, tidak sampai masuk rumah sakit, dan yang masuk rumah sakit pun tidak sampai meninggal. Ini juga satu pengendalian. Nah, satu set ini adalah bentuk kewaspadaan kita. Walaupun dalam pandemi yang terkendali, dengan kelonggaran-kelonggaran tadi, maka kita tetap waspada, tetap melakukan pencegahan dan pengendalian, bukan hanya COVID ya, sampaikan oleh Pak Windu, tapi juga kita waspada terhadap penyakit-penyakit infeksi yang lain yang memang setiap saat ada di sekitar kita dan bisa mengancam kita semua. Demikian. Baik, Dr. Sukma juga mungkin bisa memberikan tanggapannya. Apakah memang ada perlu kebijakan-kebijakan khusus atau bahkan mungkin pembatasan kegiatan masyarakat kembali gitu? Baik, jadi kalau dilakukan PPKM ini kan masih berlangsung, jadi diperpanjang lagi sampai di bulan Juli, artinya kesiapan dari pemerintah sudah memberikan suatu efek yang sangat bagus kepada masyarakat. Tetapi perilaku dari masyarakat ini kita harus tetap pupuk terus agar sekiranya masyarakat ini tetap sadar, tetap waspada terkait terhadap pandemi yang masih berlangsung. Artinya protokol kesehatan di mana tempat yang harus menggunakan protokol kesehatan itu betul-betul secara disiplin dan tanggung jawab dilakukan oleh masyarakat semua. Yang ketiga adalah upaya terkait terhadap vaksinasi ini tetap kita harus pupuk, kita harus memberikan suatu informasi yang bermanfaat sekiranya berkenan secara sadar untuk melakukan suatu vaksinasi, baik 1, 2 atau booster nantinya, atau bahkan nanti ke keempat ini. Dan yang paling penting kewaspadaan dari kita bersama, terutama dari warga negara asing atau mungkin warga negara kita yang keluar negeri mau masuk di tempat kita harus tracing secara maksimal. Itu hal-hal yang perlu kami sampaikan dan mudah-mudahan kita berdoa bersama, kita bisa menghadapi dan pandemi ini segera selesai di negara kita. Baik, Dr. Windu, mengingat ini trennya memang naik, tapi tadi yang dikatakan oleh Dr. Windu tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, karena trennya akan segera menurun dengan waktu yang tidak terlalu lama, yang ada di luar negeri 1 bulan. Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk tetap sadar nih dokter, kondisi ini untuk menyadari bahwa kita masih ada di kondisi pandemi, dok? Ya, jadi kan masyarakat harus menyadari tadi ya, tetapi kan tentu harus diperlukan sebuah komunikasi risiko, komunikasi publik yang dilakukan oleh semua ya, tidak hanya pemerintah. Itu tanggung jawab kita semua. Jadi saya sebagai akademisi bersama Pak Sukma, Dr. Sukma ya, kemudian media seperti Jawa Post TV ya, pemerintah dan lain dan semua ya, itu bekerja sama terus-menerus melakukan komunikasi yang baik pada masyarakat agar masyarakat ini tumbuh ya, dan yang sudah sadar ya bertahan kesadarannya ya, yang belum tumbuh kesadarannya untuk terus mau mengendalikan pandemi ini dengan cara yang simple sebetulnya, yaitu PHBS ya. Jadi pola hidup bersih dan sehat ya, melalui tadi prokes ya, kalau Covid ya prokes tadi 3M tetap dilakukan lah ya. Jadi di area terbuka pun tetap dianjurkan pakai masker ya, terutama ketika ada kerumunan dan sebagainya, itu tetap harus dilakukan. Sedang pemerintah ya tentu sudah benar sampai hari ini sudah on the track lah ya di dalam melakukan pengendalian pandemi Covid ini. Jadi itu teruskan saja ya, jadi tidak ada strategi baru saya kira ya, teruskan saja, dan masyarakat tentu harus menyadari ya, meskipun tidak perlu harus dengan sanksi-sanksi dan sebagainya, mungkin ya itu tidak diperlukan lagi. Sebetulnya yang paling penting adalah penumbuhan kesadaran kepada seluruh masyarakat. Saya kira itu saja, Mas. Baik. Terima kasih untuk diskusi kita kali ini, Dr. Windu Purnomo, epidemiolog dari UNER, juga Dr. Muhammad Syahril, spesialis paru, juru bicara Kemenkes RI, dan Dr. Sukma Sadewa, praktisi kesehatan sosial dan hukum. Terima kasih Bapak-Bapak untuk diskusi kita kali ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat Pak Sukma. Salam sehat. Amin. Dan juga terima kasih Mirsa sudah bersama Headline kali ini. Saya harus pamit. Mudah-mudahan kita dalam kondisi yang selalu sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan, karena pandemi belum berlalu dan butuh kerjasama kita semua untuk bisa membuat ini cepat berakhir kondisi pandemi. Saya Rizky Nugraha pamit sekali lagi. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.